Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan selamat datang kembali di channel Infinity. Kali ini aku bakalan menceritakan sebuah film yang berjudul Tournament of Champions. Film ini menceritakan tentang para juara dari game sebelumnya yang mempertaruhkan nyawa, di mana mereka dipertemukan dan harus menyelesaikan game tersebut sampai selesai. Dan sekali lagi, nyawalah taruhan mereka. Tanpa basa-basi lagi, mari kita tonton langsung saja review filmnya. Film diawali dengan flashback cerita dari para pemeran escape room sebelumnya. Bahwasanya di sana mengingatkan kembali kepada para penonton kalau yang selamat dalam permainan ini ada dua orang, yaitu Joy dan Ben. Lalu Joy pun mengajak Ben untuk melanjutkan permainan ini agar dapat menemukan siapa dalang sesungguhnya. Setelah itu kita pun diajak melihat sosok seorang ayah yang bernama Henry yang masa itu berada di tahun 2003, di mana istri dari Henry ini memintanya untuk bercerai karena kesibukan Henry yang tidak pernah ada untuk keluarganya. Akan tetapi setelah perdebatan itu, ternyata Henry melakukan tindakan jahat kepada istrinya. Dia melakukan permainan teka-teki yang dimana lokasinya berada di dalam rumah. Istrinya pun tahu kalau itu perbuatan suaminya. Akan tetapi di saat permainan itu akan diselesaikannya, istrinya tersebut lebih dahulu menghembuskan nafas terakhir akibat suhu udara yang terlalu panas di ruangan permainan tersebut. Setelah kita diajak melihat keluarga Henry di masa itu, lalu kita diajak ke bandara di mana Joy dan Ben berada. Di sana mereka sudah bersiap diri untuk menuju lokasi permainan tersebut. Tetapi Ben sedikit ragu. Dia berpikir kenapa kita harus melakukannya lagi. Tapi Joy bisa memberikan jawaban kepadanya. Sehingga Ben pun kembali yakin. Setelah itu kita kembali ke Henry di mana putrinya Claire sudah beranjak dewasa. Di sini putrinya tahu kalau Henry itu terobsesi oleh kepintaran Joy. Karena Joy selalu bisa lolos dalam teka-teki permainannya. Kembali ke bandara, ketika Joy sudah ingin menuju ke pesawat, dia terbayang-bayang masa lalu akan liburan ke Vietnam bersama ibunya. Ia pun menjadi tidak yakin untuk menuju ke tempat teka-teki selanjutnya. Akhirnya mereka pun membatalkan rencana untuk kembali dan pergi meninggalkan bandara lalu menuju hotel untuk beristirahat. Sampainya di hotel, Ben mengalami guncangan dalam mimpinya yang mengingatkan akan kejadian teka-teki tersebut dalam tidurnya. Ben pun bilang kepada Joy kalau mimpi itu terlihat begitu nyata dan mengajak Joy kembali untuk menemukannya. Yang maksud Ben di sini ialah Minos, mana itu merupakan tempat atau gedung yang sebelumnya mereka pernah terjebak dalam sebuah permainan teka-teki yang membahayakan yang mengancam nyawa mereka. Beralih ke kota New York, di mana mereka berdua sudah sampai di Minos. Di sana mereka mencari jalan untuk masuk ke dalam gedung, akan tetapi mereka bertemu dengan seorang gelandangan, di mana orang itu merenggut arloji gantung milik Joy. Mereka pun mengejar pria tersebut hingga ke dalam stasiun bawah tanah. Tanpa mereka sadari, Joy dan Ben terjebak di dalam kereta dan berjalan menuju stasiun berikutnya. Akan tetapi di dalam perjalanannya, Joy merasakan keganjilan akan kereta tersebut. Dan benar saja ketika kereta itu tiba-tiba memisahkan diri dari rombongan gerbong yang lainnya dan berbelok menuju tempat yang mereka tidak ketahui. Dalam kereta, Joy dan Ben bertemu dengan beberapa orang sepertinya mereka semua akan menjadi korban dalam permainan Henry. Setelah berturbukan, Ben mengucapkan kepada Joy kalau Minos sudah menemukan kita. Lalu 4 orang yang mereka tidak kenal itu ikutan terkejut, karena mereka semua juga sebelumnya adalah korban dari permainan teka-teki ini. Disinilah permainan awal dimulai, di mana seketika kereta itu berubah menjadi alat yang memiliki aliran listrik yang bertegangan tinggi. Ilmu yang terbuat dari besi akan menghasilkan tegangan listrik. Mereka pun panik dan mencari petunjuk apa yang diberikan oleh Minos untuk permainan pertamanya. Benar saja mereka diberi petunjuk jika mereka menemukan sesuatu barang, segera laporkan ke petugas kereta. Salah satu dari mereka menemukannya dan isi dari tas tersebut ialah gagang pintu. Begitu banyak petunjuk yang diberikan oleh Minos. Mereka pun mendapatkan satu petunjuk yang pasti. Mereka harus membaca iklan yang berada di dalam kereta, lalu menarik salah satu pegangan yang bergantung untuk menemukan beberapa koin agar membentuk sebuah kata. Dan selanjutnya mereka bisa lolos dari jebakan sengatan listrik tersebut. Sayangnya pada akhir permainan, laki-laki yang menggunakan singlet putih dan berkepala botak tidak selamat karena tersengat listrik di saat permainan akan selesai. Mereka pun turun ke bawah tanah dengan lift. Saat mereka kelelahan, mereka saling bertanya dan berkenalan. Dari 6 orang yang ada di kereta tadi, yang tersisa yaitu Joy, Ben, Ned, Brianna, dan Rahel. Mereka harus tetap bergerak. Saat keluar dari lift, mereka berada di sebuah bank yang pintu berangkasnya sudah terbuka. Mereka pun terjebak dalam permainan kedua, di mana ada jebakan laser apabila mereka salah menginjak ubin. Mereka pun diberi petunjuk awal yaitu kunci bos kecil yang berada di dalam permen lollipop. Tak
Saat mereka sudah bisa membuka box tersebut, mereka mendapatkan uang kertas yang kosong. Di sana mereka harus menemukan PIN untuk diinput ke mesin ATM yang berada di sana. Mereka pun mendapat petunjuk kembali. Saat pintu berangkas utama semakin merapat, lagi-lagi Joy menyelamatkan mereka. Dia berhasil memecahkan teka-teki ubin yang harus mereka lalui. Akhirnya mereka pun bisa lolos semua dalam permainan yang kedua ini. Setelah mereka lolos dari permainan teka-teki yang kedua, mereka digiring menuju ke sebuah pinggir pantai, di mana Rihanna menemukan sebuah kamera Polaroid. Lalu ia pun melakukan perintah yang tertulis di kamera tersebut. Setelah ia melakukannya, seluruh suasana yang berada di pantai itu berubah total karena hologram pemandangan terhenti. Di sini permainan ketiga dimulai, di mana petunjuk-petunjuk mulai diberikan. Mereka mulai mencari petunjuk, lalu menemukan alat pendeteksi logam dan menemukan sebuah jangkar. Tiba-tiba seluruh pasir yang mereka pijak mulai bereaksi. Tapi Ned langsung bereaksi dengan mengambil pelampung yang bertali lalu menyusulnya dan menenggelamkan diri di mana titik yang sama di mana Rachel tenggelam. Akhirnya, Rahel pun dapat diselamatkan oleh Ned. Akan tetapi Ned tidak selamat karena tali yang digunakannya untuk menariknya terputus. Mereka pun berhasil masuk ke dalam toko kepiting yang berada di sebelahnya dengan menggunakan jangkar. Akan tetapi Joy mengaktifkan sesuatu dan toko tersebut pun sedikit demi sedikit mulai runtuh. Tetapi mercusuar yang berada di depannya mulai aktif. Joy langsung menuju ke sana. Lagi-lagi di sini ia sangat bisa diandalkan. Ia dapat menemukan jalan keluar yang lain. Saat Rihanna dan Rahel menemukan jalan keluar yang sesuai dengan petunjuk, mereka pun jadi kebingungan. Akhirnya Rahel dan Ben ikut dengan Joy, sedangkan Rihanna tidak. Di saat mereka berpisah, Ben mencoba mengejar ketinggalannya. Akan tetapi dia gagal dan terjatuh ke dalam pasir, sama halnya dengan Matt. Joy sangat bersedih dengan hal itu karena telah kehilangan Ben. Di saat Joy dan Rahel berhasil keluar, Joy mulai menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Ben. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu lalu mereka menghampirinya. Saat mereka menghampirinya dengan sukacita, mereka beranggapan kalau mereka sudah berhasil keluar dari permainan tersebut. Tanpa disadari, Rihanna muncul dan berkata agar penutupnya tetap terbuka. Ternyata mereka kembali lagi masuk ke dalam permainan. Lagi-lagi kita akan dibuat dagdikduk oleh film ini, di mana kita diperlihatkan oleh kepanikan dan usaha mereka bertiga yang mencari petunjuk agar mereka terhindar dari guyuran hujan dengan cairan seperti air keras. Awal permainan keempat baru dimulai. Mereka pun terus mencari cara dan petunjuk. Akhirnya mereka menemukan di mana saat air asam tersebut turun, mereka harus menampungnya untuk dipergunakan sebagai alat membuka gembok yang berada di pintu telepon umum. Usaha mereka pun berhasil, akan tetapi telepon tersebut hanya mampu menampung 2 orang. Joy pun mencari petunjuk lain dan akhirnya mendapatkan perlindungan sebuah taksi yang sekiranya dapat diisi dengan mereka bertiga. Setelah Joy masuk ke dalam taksi tersebut, Rahel dan Berliana menyusul, tapi mereka tidak dapat masuk karena pintu terkunci otomatis. Akhirnya mereka berdua terkena cairan asam tersebut. Setelah berhasil di game keempat, tiba-tiba Joy dipertemukan dengan Clear. Di sini Clear meminta bantuan terhadap Joy. Di saat mereka bertemu, ada sedikit kesalahpahaman. Clear menunjukkan sesuatu bahwasanya kalau Ben itu masih hidup. Saat Clear menunjukkan kepada Joy, tiba-tiba suruhan Henry menghampiri Ben dan memaksanya untuk bermain di teka-teki terakhir, di mana tempat itu sama dengan tempat di mana ibunya Clear meninggal. Di saat Ben sedang berusaha keluar dari permainan tersebut, Clear dan Joy pun mencoba memecahkan suatu kode, di mana jika Joy dapat memecahkannya, Clear akan berhasil keluar dari penjaranya selama ini, dan mereka pun bisa membantu Ben. Dalam usaha mereka yang sangat-sangat menegangkan, akhirnya Joy berhasil mengeluarkan Clear, akan tetapi tiba-tiba Henry datang. Di saat Henry sedang berbicara dengan Clear, Hensler asistennya yang tadinya dipukul oleh Henry kembali bangkit dan menembak salah satu tangan dari Henry. Akhirnya Harry pun berhasil dilumpuhkan dan dimasukkan ke tempat di mana Clear ditahan sebelumnya. Selanjutnya mereka berdua menuju ke ruangan Henry untuk menyelamatkan Ben. Setelah mereka berhasil menyelamatkannya, Clear memberitahu Joy bahwasanya hanya Joy lah yang benar-benar pernah mengalahkan mereka dalam permainan ini. Akhirnya semuanya diserahkan kepada yang berwajib. Akan tetapi Henry dihakimi oleh putrinya sendiri, yaitu Clear. Kini Joy dan Ben benar-benar bisa menyelesaikan permainannya dan kembali hidup tenang, dan film pun selesai. Sedikit informasi bahwasanya game yang mereka mainkan selama ini ialah game yang dibuat oleh Clear, karena Clear sangat pandai dalam membuat game tersebut. Makanya ada sedikit kesalahpahaman antara Joy dan Clear saat mereka bertemu.
Jay berpikir kalau Clear membuat game ini dengan sesuka hatinya. Padahal Clear membuatnya terpaksa karena dikurung oleh ayahnya dan dia harus membuat game tersebut. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian bisa terus mendukung channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan jika kalian kurang puas dengan alur cerita yang aku sampaikan, kalian bisa tonton versi full movie-nya di link deskripsi. Dan sampai jumpa di video berikutnya.